Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Vivianti Oki Anggraini, NPM 0120077381. Kelas Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kita mulai saja langsung. Pajak penghasilan PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau yang lebih dikenal sebagai PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Siapa saja sih wajib pajak atau penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 21? Yang pertama ada pegawai, yang kedua ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima ada mantan pegawai. Yang keenam ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 bab 5 pasal 9. Yang pertama ada penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap yang berpenghasilan per bulannya melebihi 4.500.000. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 per harinya. Yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan. Yang kelima, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah penghasilan bruto. Apa sih penghasilan bruto? Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor yang Anda kumpulkan selama 1 tahun. Dari mana sih sumber pendapatan penghasilan bruto? Sumber pendapatan penghasilan bruto dari mana saja? Bisa dari hasil usaha atau lain-lain yang bisa menambah pendapatan. Tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan PPh pasal 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP yang sedang berlaku. Berdasarkan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016 pasal 1 besarnya PTKP sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi.
4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Bagi yang sudah menikah, wajib pajaknya bertambah 54 ditambah 4.500.000. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, atau sebaliknya. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Jadi kalau anaknya 5 tetap yang dihitung 3. Tarif PPh pasal 21. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36B Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan pajak atau PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Contoh 1, jika PKP di atas 50 juta, seorang karyawan berstatus TK-0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan di sebuah perusahaan dan memiliki golongan cukup tinggi dan dengan gaji bersih 9 juta per bulan atau 108 juta per tahun, maka perhitungan tarif PPh pasal 21 sebagai berikut. PKP rumusnya penghasilan bersih dikurangi PTKP. PKP-nya 108 juta per tahun dikurangi PTKP 54 juta. Karena dia belum menikah dan tidak memiliki anak, jadi dia tidak memiliki tanggungan lain, cukup untuk tanggungannya untuk diri sendiri. PKP-nya mendapatkan hasil dari 108 juta dikurangi 54 juta itu 54 juta. Karena PKP-nya masuk ke layer 2 antara 50 juta sampai dengan 250 juta, pertama 50 juta dikenai tarif 5%. Dan sisa dari 54 juta dikurangi 50 juta adalah 4 juta dikenai tarif 15%. Terutang PPh terutang pasal 21, 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 4 juta. PPh terutang pasal 21-nya 5% dikali 50 juta mendapatkan hasil 2.500.000 ditambah 15% dikali 4 juta mendapatkan hasil 600.000. PPh terutang 1 tahunnya 2.500.000 ditambah 600.000 mendapatkan hasil 3.100.000. PPh terutang 1 bulannya 3.100.000 dibagi 12 mendapatkan hasil 258.333 rupiah, dibulatkan menjadi 200
Contoh 2, jika PKP di atas 50 juta, seorang karyawan berstatus kawin, istri tidak bekerja, atau ibu rumah tangga dan memiliki anak 2 di sebuah perusahaan dan memiliki golongan cukup tinggi dengan gaji bersih 11 juta per bulan atau 132 juta per tahun, maka perhitungan tarif PPh pasal 21 sebagai berikut. PKP penghasilan bersih dikurangi PTKP 132 juta dikurangi 54 juta itu untuk diri sendiri, dikurangi karena dia sudah menikah dikurangi 4.500.000, dikurangi lagi karena dia memiliki 2 anak 4.500.000 dikali 2 karena 2 anak ya. PKP-nya mendapatkan hasil 64.500.000. Karena PKP-nya masuk ke layer 2 antara 50 juta sampai dengan 250 juta. Pertama 50 juta dikenai tarif 5% dan sisa dari 64.500.000 dikurangi 50 juta mendapatkan hasil 14.500.000 dikenai tarif 15%. PPh terutang pasal 21, 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 14.500.000. PPh terutang pasal 21, 5% dikali 50 juta mendapatkan hasil 2.500.000 ditambah 15% dikali 14.500.000 mendapatkan hasil 2.175.000. PPh terutang 1 tahun 2.500.000 ditambah 2.175.000 mendapatkan hasil 4.675.000. PPh terutang 1 bulan 4.675.000 dibagi 12 mendapatkan hasil 389.583,33 dibulatkan menjadi 389.500. Metode dalam menghitung PPh pasal 21. Meskipun cara menghitung PPh pasal 21 sudah diatur oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tapi nyatanya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima karyawannya. Ada 3 cara menghitung PPh pasal 21 yang paling umum. Yang pertama ada metode gross. Metode ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutangnya sendiri. Yang kedua ada metode gross up. Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Yang ketiga ada metode net. Metode ini hampir sama seperti metode gross up, namun berbeda. Bedanya itu di tunjangan pajaknya tidak ditambahkan ke penghasilan bruto. Cara menghitung PPh pasal 21 dengan metode gross. Contohnya, misalnya Dinda seorang wanita lajang TK _0 menerima gaji bulanan senilai 7.500.000, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokoknya tadi 7.500.000 per bulan atau 90 juta per tahun. Tarif PPh-nya 5%. Nilai ini didapat dari gaji pokok dikurangi PTKP. Gaji pokoknya atau gaji bersihnya itu 90 juta per tahun dikurangi 54
juta, itu mendapatkan hasil 36 juta. PPh yang ditanggung sendiri 36 juta dikali 5%, itu mendapatkan hasil 1.800.000 per tahun. Dibagi 12 atau jadi 150.000 per bulan. Gaji bersih atau take home pay itu menjadi 7.350.000. Dari mana? Itu dari yang tadi gaji bulanan 7.500.000 dikurangi 150.000, itu menjadi 7.350.000. Cara menghitung PPh 21 dengan metode gross up. Contoh, misalnya Ronald, seorang laki-laki lajang, TK garing 0, menerima gaji bulanan senilai 11 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokoknya 11 juta per bulan atau 132 juta per tahun. Tarif PPh-nya 15%. Dari mana? Dari gaji pokok dikurangi PTKP. Tunjangan pajak dari perusahaan, gaji bersihnya 132 juta dikurangi PTKP 54 juta karena dia tidak menikah atau punya tanggungan anak, itu menjadi 78 juta dikali 15%, mendapatkan hasil 11.700.000 per tahun atau 975.000 per bulan. Total gaji bruto 11.975.000. 11 juta ditambah tadi gaji bulanan 11 juta ditambah tunjangan pajak dari perusahaan 975.000. Nilai PPh-nya yang dibayarkan perusahaan 975.000. Gaji bersih take home pay 11 juta. Cara menghitung PPh dengan metode net. Contoh, misalnya jika seorang laki-laki lajang tidak kawin atau 0 menerima gaji bulanan senilai 11 juta, maka perhitungannya gaji pokok 11 juta per bulan atau 132 juta per tahun, total gaji brutonya 11 juta. Karena nanti pajak yang ditanggung perusahaan tidak dimasukin ke bruto, ke gaji bruto. Tarif PPh-nya 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan 132 juta, gaji bersih dikurangi PTKP 54 juta untuk diri sendiri ya. Itu mendapatkan hasil 78 juta dikali 15%, itu mendapatkan hasil 11.700.000 per tahun atau 975.000 per bulan. Nah, nilai PPh pasal 21 yang dibayarkan perusahaan 975.000. Gaji bersih atau take home pay-nya 11 juta. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.